Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik mahasiswa angkatan 2016 dan 17 yang hadir pada pertemuan webinar pengarahan panduan atau proses atau ketentuan skripsi program S1 semester ganjil 2020 pada hari ini Jumat 4 September 2020 jam 2 siang, dan kepada Kaprodi Manajemen Bapak Dr. Erik Wijaya beserta Sekprodinya Ibu Mita Andriani. Kemudian kepada Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Wiwi Idawati beserta Sekprodinya Ibu Wil Andila. Kemudian kepada Kaprodi S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah atau disingkat dengan KPS Bapak Dr. Bambang Budijana beserta Sekprodinya Ibu Puspita. Pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai bagaimana proses skripsi program S1. Saya Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Indonesia Baking School. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ada 2 jalur yang bisa ditempuh dalam memilih tugas akhir di Indonesia Baking School. Yang pertama adalah jalur skripsi dan yang kedua adalah jalur non skripsi. Jalur skripsi di mana adik-adik dengan nilai SKS 6 SKS bisa tempuh, dan yang kedua adalah jalur non skripsi 6 SKS juga bisa tempuh dengan mengganti skripsi dengan 2 mata kuliah pilihan. Nah, untuk angkatan 2017, karena program jalur skripsi ini baru kita launching tahun 2018 awal, maka adik-adik bisa memilih 2 mata kuliah pilihan yang belum masuk ambil ya. Sedangkan untuk angkatan 2018 yang akan mengambil tahun depan skripsinya bisa memilih mata kuliah pengganti skripsi yang sudah kita sediakan di dalam kurikulum 2018. Kemudian mengenai jalur skripsi. Jalur skripsi yang akan ada ambil nantinya itu diharapkan akan berjalan dalam 1 semester ini. Untuk itu perlu efektivitas dalam pelaksanaan jalur skripsi oleh saudara-saudara mahasiswa. Kami harapkan supaya saudara bisa mempunyai program pelaksanaan skripsi tepat waktu dan tidak melebihi 1 semester. Sehingga kelebihan waktu semester akan merugikan adik-adik sendiri, terutama masalah umur, kemudian masalah biaya dan kesempatan serta sebagainya. Sekarang kita lihat apa yang disebut dengan skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan guna meraih gelar sarjana S1.
Minimal jumlah SKS yang harus diambil pada saat saudara mengambil skripsi totalnya adalah 15 SKS, termasuk skripsi. Sehingga ada 9 SKS mata kuliah lain yang diambil pada saat skripsi sudah ambil dalam semester yang sama. Kecuali ada kebijakan lain untuk kondisi tertentu yang diterapkan kepada saudara oleh Kaprodi masing-masing. Pertanyaannya, kenapa 9 SKS yang harus saudara ambil pada saat dari skripsi betul bersangkutan? Itu mengingat karena target waktu skripsi saya bisa 1 semester. Sehingga Anda itu bisa lebih fokus dalam pembuatan skripsi dalam 1 semester. Apabila saudara mengambil mata kuliah lebih dari 9 SKS, karena bisa saja saudara bisa mendapatkan fasilitas untuk mengambil 1 semester 24 SKS, karena IPS saudara atas 3, sehingga kalau 24 SKS saudara bisa mengambil 18 SKS atau 6 mata kuliah. Apabila saudara ambil 6 mata kuliah, pada saat saudara ambil skripsi juga, maka dikhawatirkan Anda tidak bisa menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Dan itu akan merugikan saudara sendiri. Karena akan membuat saudara harus menambah 1 semester lagi untuk meneruskan skripsi saudara. Sehingga saudara harus membayar lagi, waktunya tambah lagi 6 bulan, dan kesempatan-kesempatan yang akan saudara dapati apabila saudara lulus bertepat waktu akan hilang, seperti kesempatan bekerja, umur, ya, dan sebagainya. Tentu saja ini akan merugikan saudara dan orang tua saudara sendiri. Bagaimana berpikir sistematis itu? Sistematis itu dari mulai ada identifikasi masalah sampai ada solusinya, ada solusi. Ada solusi yang benar. Jadi terkait dengan problem solving, langkah-langkah problem solving. Jadi itu membedakan adik-adik kalau tidak kuliah D1, misal lulus SMA, dia belum bisa dikatakan berpikir sistematis. Ya. Nah, berpikir sistematis ini diperlukan dalam bekerja juga. Jadi kalau saudara ada masalah di pekerjaan itu, nah, saudara tidak bisa langsung memutuskan permasalahan itu. Kecuali permasalahan sifatnya segera mengambil keputusan dan sudah sering terjadi, itu bisa cepat. Tapi kalau permasalahan itu berat, ya, perlu pertimbangan banyak dan ada alat analisis juga, maka itu tidak bisa langsung disimpulkan permasalahan, harus langsung dijawab, ya. Dia harus juga permasalahan itu muncul juga perlu identifikasi apakah benar masalahnya seperti itu atau tidak. Yang kedua, kalau sudah dapat masalahnya, apakah permasalahan itu diperlukan teori atau knowledge untuk menjawab masalah itu. Ya. Jadi kalau permasalahan terkait masalah kesehatan, tentu pemecatnya harus punya ilmu di bidang ilmu kesehatan. Kalau permasalahan terkait dengan sosial politik, berarti punya ilmu di bidang sosial politik. Kalau kita ilmu di bidang akuntansi, ada masalah politik, nah kita mungkin nggak punya ilmunya, gitu. Punya ilmunya, sehingga kalau kita langsung masalah itu kita dengan solusi, jadi ngawur. Ya. Itu harus ada ilmunya. Yang ketiga lah, kita harus lihat data fakta di lapangan seperti apa. Apakah benar masalah itu timbul dan kenapa gitu? Kenapa masalah itu timbul? Dan apa penyebabnya masalah itu? Dan apa data di lapangan diolah dan ternyata didapatkan jawabannya. Bisa contoh permasalahan tentang akuntansi, ya. Akuntansi itu
banyak perusahaan yang rugi, gitu. Ya, rugi dalam masa pandemi ini. Nah, sebenarnya kalau nggak ada ilmu akuntansi kan bisa jawab berapa perusahaan rugi. Jika dalam ilmu akuntansi sudah boleh, sudah tahu faktor-faktor penyebab rugi itu apa. Apa penyebab rugi? Sudah bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab masalah sementara. Jadi lapangan investigasi ke lapangan. Apa benar rugi disebabkan karena A, karena B, karena C, karena D, dan E. Ya. Nah, setelah dikumpulkan data-data, bagaimana cara mengumpulkannya, alatnya digunakan apa, nanti di lapangan itu diolah datanya, diolah sehingga boleh kesimpulan analisis data, oh ternyata rugi karena A, bukan karena B, bukan karena C, atau mungkin rugi karena A dan E. Nah, sehingga dapat kesimpulan. Nah, bagaimana ke depan supaya tidak rugi lagi, apa harus dilakukan? Apakah A itu diisolasi, pertekan, dan sebagainya. Itu sistematis. Tapi kalau sudah nggak sistematis itu, sudah memperoleh masalah, langsung sudah jawab, oh ruginya karena B. Padahal sudah nggak ada ilmunya, nggak ada pernah mengolah alat analisis, nggak pernah ke lapangan, langsung bilang B. Nah, itu ngawur memang, itu sistematis. Di pekerjaan nanti juga sama, harus ada seperti itu. Ya, kalau asal ngomongnya bisa aja asal ngomong ya. Nah, kalau langsung ngomong, saya masih ingat informasi terakhir ada profesor dari mana yang kalah debat dengan Rocky Gerung, karena dia langsung menjudge Rocky Gerung. Gerung itu hanya lulusan S1, dokter nggak jelas. Jadi faktanya walaupun S1, dia memiliki ilmu cukup lebih banyak ya dibanding dia. Dia emosi. Itu nggak sistematis pikirnya. Nggak bisa kita menjudge orang itu tanpa melihat kita nggak punya ilmunya, ngelihat fakta dan sebagainya. Ya, sistematis. Jadi dalam sistematis ada pikir ilmiah, ya. Dalam mengolah data, menjawab permasalahan harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu apa? Berpikir yang logis, ya, dan empirikal. Banyak orang mengumpulkan hal-hal yang tidak logis, ya. Misal contoh ya, nggak logis itu. Logis itu logika terbalik. Tidak logis itu kalau dalam bahasa politik logika terbalik. Logika terbalik ya. Jadi misal contoh gini, ya. Orang kalau kuat Islamnya, berarti kan rajin sholat kan, ya. Kemudian kalau baik ya, bersifat jadi ke masjid. Nah, dibilang radikal ya, radikal. Itu nggak logis. Atau misalnya 1+1 2, ya. Tapi dia bilang 1+1 nggak bisa 2, harus 5 katanya. 5 bagaimana gitu ya. Dan nggak berfakta lagi ngomong, fakta lagi. Banyak sekarang kalau di medsos itu banyak orang bicara tanpa logika yang jelas, ya, tanpa fakta karena ilmunya nggak ada di situ. Logis itu masuk akal. Empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Logis masuk akal, ya. Jadi kalau sudah nggak logis ngomongnya, berarti nggak berakal. Akal sehatnya nggak ada itu. Ya kalau nggak logis itu. Banyak sekarang orang selalu ngomong ya, Nah itu skripsi itu melatih sudah jangan sampai seperti itu. Jangan sudah setelah lulus S1 IBS, logika nggak jalan juga, logika nggak jalan. Logika nggak jalan itu karena selama kuliah sudah nggak pernah serius ya, nggak jalan. Seperti misalnya, kalau seandainya perusahaan tidak efisien, maka perusahaan akan menambah jumlah karyawan. Nah, itu ngaco itu. Perusahaan rugi, jumlah karyawan ditambah. Ya, ngaco itu. Ya, itu nggak logis. Ya. Itu tidak berdasarkan fakta. Faktanya A, dia ngomongnya B kemana-mana. Maka sebaiknya kalau sudah nanti dikerja di perusahaan, harus berdasarkan data, bisa ngomong. Berdasarkan data itu nggak bisa lagi mengkritik saudara. Apalagi mengkritik fakta seperti itu. Jadi saya katakan terjadi penurunan jumlah mahasiswa. Memang datanya mahasiswa turun, tapi kalau nggak pakai data, nanti kan ngomong lagi, oh enggak Pak, kayaknya naik deh. Dia ngomong kayak turun, nggak jelas ya. Tapi sudah kalau berdasarkan fakta, nggak ada lagi bisa dibantah, ya.
apalagi lawan bicaranya nggak ada punya data ya, lebih ngaco lagi itu. Ya. Nah, dalam pedoman ujian skripsi itu sudah ada buku panduan skripsi. Sudah bisa unduh di Sispo di kampus ya, Sispo di kampus ya, di kampus. Jadi di kampus ibs.ic.id ada di situ. Jadi panduan skripsi tahun 2015 ya. Nah, kalau saya tunjukkan ya, kalau tunjukkan itu panduan skripsi itu dia seperti ini ya. Sebentar. Oke, saya keluar dulu ya. Kelihatan nggak kelihatan ya? Halo? Halo? Nggak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan aja. Saya stop dulu ini ya. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu, kemudian saya buka ini sebentar. Iya, Pak. Ini. Oke, sebentar. Share ya. Nah, ini buku panduan skripsi ya. Buku pedoman skripsi. Nanti sudah bisa lihat di kampus ya. Nah, banyak mahasiswa ya yang selama ini pengalaman saya dari mulai angkatan 2004 sampai sekarang. Itu tidak semua mahasiswa itu mendownload ini, buku panduan ini. Sehingga hal-hal sifatnya teknis, nulis, cara nulis sebagainya masih tanggung jawab pembimbing, berat kerja pembimbing ya. Kalau bisa selalu menginskripsi itu hal-hal sifatnya teknis ya skripsi ini ya, misal sistematika ya. Jangan sampai lagi pembimbing kamu itu mengkritik tentang sistematika kamu. Ini gimana sih isi bab 2-nya kok bagian pertama kok hipotesis ya. Bagian keduanya kok penelitian sebelumnya. Atau penelitian sebelumnya kemudian habis itu baru grand teori. Nggak benar ya, nggak benar. Jadi sudah bisa lihat di sini ya bagaimana sistematika deskripsi ya. Dan juga seperti misalnya ada penduluan pengertian skripsi, tujuan skripsi, jenis penelitian skripsi dan sebagainya. Sudah penulisan proposal skripsi. Jadi kalau sudah bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai, nanti sudah bisa ujian sempro. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja, ada di sini dijelaskan. Penjelasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Ada sistematika di sini. Apa saja yang bab 2 itu bagian pertama, kedua, ketiga apa dijelaskan. Lalu metodologi penelitian. Itu disebut dengan desain penelitian. Mulai dari populasi, sampel ya. Kemudian cara pemilihan sampel, kemudian juga bagaimana variabel penelitiannya ya, analisisnya, hipotesisnya bagaimana, ada di sini. Jadi jangan sampai lagi pembimbing sudah itu repot dengan masalah sistematika ini. Karena buku panduan sudah ada, kecuali sudah nggak ngerti, tanya lagi kan, Pak ini di panduan skripsi ini ada menyatakan butir bab 2 itu menyatakan grand teori. Apa maksud grand teori? Teori apa sebut teori? Teori apa yang dimasukkan? Kalau saya bingung Pak, kalau penelitian saya ini bingung teori apa yang saya masukin. Nanti bisa diskusi di situ. Ya masalah ketikan masih diurus oleh pembimbing, jangan ya. Ketikan, udah cara nulis data pustaka, itu jangan diurus sama pembimbing. Kenapa? Kalau diurusin, soal rugi ya, rugi. Rugi kenapa? Soal nggak dapatkan substansi bimbingan dengan dosen bimbing itu. Begitu aja serujian. Serujian itu kalau sampainya ada dosen sibuk ngurusin masalah sistematika, ketikan, terus pustaka, so rugi sebenarnya. Karena kontribusi dikatakan nol seperti dosen seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena sudah nggak berkarun bikinnya. Jadi kesempatan sudah dapatkan kontribusi masukan yang bagus dari dosen bimbing jadi hilang, ya. Begitu bimbing kalau lihat ketika yang kacau ya, belum rapi, kemudian juga sistematika sibuk dosen bimbing itu musuh sistematika, sehingga substansi masalah jadi hilang, ya. Itu jadi jangan sampai saudara sistematika itu nggak beres. Kenapa terjadi seperti itu? Karena mahasiswa nggak mau baca buku panduan akademik, buku panduan skripsi itu, nggak mendownload, ya.
malas membaca. Generasi sekarang itu generasi pemalas membaca. Terus terang aja, hasil riset dari para pakar itu generasi sekarang itu malas membaca. Harus pengen instan aja, ya. Itu bahaya itu. Sehingga jadi berat beban jadi pembimbing skripsi, sehingga bisa lama lulus ya. Harus 3 bulan jadi 4 bulan, 5 bulan, atau bisa lebih 1 semester, ya. Dosen bimbing itu kalau tadinya dia mood bimbing saudara dengan akuntansi, begitu kacau tulisannya, hilang semua pikiran itu. Akuntansi hilang. Dia sibuk memeriksa ketikan ya, sistematika, sehingga begitu sudah selesai itu, baru dia mengatur sisi. Ya. Jadi habis waktunya. Ya. Dia mengenal penulisan awal, ada sini penulisan skripsi. Bagian awal, bagian isi, pendahuluan, tinjauan literasi, ya, literatur. Harus dijelaskan di sini ya. Ini di dalam sini ada ya, ini jalan ya. Bentar. Nah, ya. Analisis dan pembahasan kesimpulan dan saran ada semua ya. Penulisan skripsi. Terus sidang skripsi ada sini ya ketentuannya. Biasanya seminar proposal skripsi, sidang komprehensif skripsi, ketentuan pasca sidang skripsi, plagiarism. Jadi itu sekarang ada softwarenya nama Turnitin. Ya, Turnitin itu. Lalu juga ketentuan dan teknik penulisan. Nah, kertas apa ya itu yang pakai kertas folio ya. Kemudian tata cara pengitikan ada juga di sini. Kemudian teknik penomoran, nomor paling ngaco mahasiswa itu. Nomor. Ya. Kadang nggak baca di penulisan skripsi. Tapi kalau sudah bikin penulisan skripsi, dosen bimbing masih juga menyerahkan surat, tunjukkan pembimbing skripsi, pedoman skripsi. Jangan dosen nggak baca lagi itu. Bisa juga. Jadi Pak, ini Pak, udah bikin kayak gini. Pasti dia diam ya. Kemudian ketentuan penulisan halaman sampul. Juga ketentuan penulisan halaman judul. Ya. Ketentuan penulisan halaman persetujuan dosen bimbing. Ketentuan penulisan halaman tanda persetujuan uji. Ketentuan penulisan lembar pernyataan karya sendiri. Dan sebagainya. Ketentuan penyusunan kata pengantar. Ketentuan pengitikan daftar isi. Pengitikan daftar isi, cara pengitikan abstraksi. Ada juga caranya. Ketentuan penulisan bab dan subbab skripsi. Cara penulisan tabel dan gambar. Tabel gambar ini masih banyak nih ya. Bikin tabel itu udah seninya. Kadang halaman ini gambar nyambung ke halaman berikutnya, halaman berikut itu nggak ada judul tabel lagi. Harusnya disambung aja tabel berikutnya itu. Dan kalau di tabel itu satu spasi aja, jangan sampai 2 jelek sekali gambarnya. Ya. Itu harus ada seni juga. Kalau nggak tahu seni, tinggal contek aja bagaimana bikin tabel di skripsi lain. Jadi yang bagus ya. Ini bagus tabel, contek yang mana bagus. Kecuali matanya nggak bisa lihat tabel yang bagus mana jelek. Nah, itu rusak itu ya. Kalau bisa dibanding, wah ini tabel bagus banget nih. Di tengah, kalau tabel dulu di atas, gambar dulu di bawah ya. Di tabel itu ada sumber referensinya. Ya, kemudian juga isi dalamnya enak dilihat ya. Nah, itu kalau nggak bisa mata melihat mana yang bagus, nah, tolong temannya, tolong kamu teman bantu ini. Yang bagus mana tabelnya, ini atau ini. Nah, ya jangan sampai lihat tabelnya, pembimbing udah pusing lihat Pak tabel dibikin. Sembarangan aja tabelnya. Nah, itu cara penulisan bersama matematik juga ada, cara penulisan bersama matematik di bagian mengetik dan sebagainya. Jadi penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka ada juga ya. Nah, itu yang terkait dengan penulisan skripsi. Terus kembali lagi yang tadi itu. Jadi sudah ada pedoman penyusunan skripsi yang telah diberikan oleh IBS, tinggal sudah download, baca ya. Lalu topik skripsi ya, topik skripsi. Nah, topik skripsi itu tentukan di awal. Karena kalau bikin skripsi, kalau sudah mencari materi tanpa ada topik, itu percuma aja. Sudah pergi masuk ke internet, ya. Searching di Google. Tapi sudah nggak ada materi topiknya, nggak ada, ya. Di awal nggak tentukan topiknya apa. Nah, topik di awal itu sekarang kalau bisa sudah mau ambil tentang sustainable reporting misalnya. Nah, kita itu seluruh reporting. Jadi seluruh material sustainable reporting, apalagi sustainable reporting itu sudah pastikan itu dependen. Nah, ambil semua penelitian terkait dependennya sustainable reporting. Ya. Nah, buku-buku yang terkait dengan sustainable reporting sudah lihat. Nah, ada buku di sustainable reporting. Bisa sustainable reporting itu ada di buku-buku terkait dengan
dengan buku ini manajemen keuangan ya, akuntansi keuangan ada juga, tapi saya sifatnya temporer ya bukunya. Kemudian juga topik harus baru, ya kalau bisa baru itu bisa contoh gini. Selama ini orang lihat independen A itu selalu penyebab variabel pengaruh A, B, C, D, tapi nggak ada E. Ah, saya ambil E ya. Nah, itu masuk baru. Ya, udah unik ya, unik. Unik itu artinya sangat spesifik dan berbeda sama lain meskipun simpel ya. Udah simpel ya. Terima di jurnal ilmiah. Kalau bisa terima di jurnal ilmiah. Nah, tema itu kalau bisa ya. Kalau ilmu saudara kalau sudah akuntansi ya. Kaitkan dengan masalah COVID-19 ya. Tadi kan ada webinar tadi sama Meristek ya, Meristek dengan Pak Profesor Dr. Bambang Borjonegoro itu mengatakan kalau bisa riset itu ada kaitan dengan COVID-19 ya. Misalnya contoh kalau akuntansi itu bagaimana kinerja perusahaan sebelum COVID sama setelah COVID. Nah, uji beda aja udah selesai jadi skripsi itu ya, skripsi. Jadi skripsimu sekarang pakai apa? Mungkin kalau sekarang kan belum berakhir tahun ini, pakai laporan triwulan aja. Triwulan dulu. Kalau usaha ke pabrik triwulan sampai September, sampai triwulan 3 ya, triwulan 3. Dibandingkan triwulan 3 tahun lalu ya. Dapat uji beda setahun aja, 2 tahun, triwulan 9 tahun 2020, triwulan 9 tahun 2019. Ambil semua perusahaan-perusahaan ke pabrik, dicek semuanya. Datanya gampang, simpel tapi unik ya, unik. Melihat apa ada perbedaan kinerja, udah itu ROA, udah simpel. Jadi dicari penyebabnya kenapa itu ya. Nah, itu kalau sudah ada waktu, semua industri sudah riset aja semua industri itu. Industri mana yang masing-masing industri itu ada jadi perusahaan risetnya itu industri beda-beda. Misalnya satu industri perbankan, industri asuransi, industri manufaktur, masing-masing sendiri nanti sudah bandingkan hasilnya. Kalau misalnya di perbankan tidak ada perbedaan kinerja sebelum setelah COVID. Kalau di industri manufaktur ada perbedaan misalnya. Industri asuransi tidak ada perbedaan malah meningkat. Nah, itu seperti itu hasilnya. Nah, simpel ya, kata gampang. Jadi tidak harus skripsi itu yang ide-ide yang ribet, mumet. Yang simpel juga masih banyak. Apalagi soal S1 ya, S1. Ya. Dan juga ingat ya, dalam memilih tema itu yang sudah kuasai. Jangan tema pesan dari dosen bimbing. Dosen bimbing boleh sepanjang sudah kuasai. Bisa sudah misalnya dicari, kalau sudah ada tema, maka itu bimbingnya. Tapi saya jelaskan. Tapi kalau temamu sudah kuasai, itu dikasih dosen bimbing yang tema nggak kuasai, jangan mau ya, jangan mau. Itu akan mempersulit nanti. Jangan mau, kalau bisa pindah aja bimbing skripsinya. Itu udah punya tema A yang sudah kuasai, dan tema sudah itu cukup menarik ya. Tapi dosen bimbing ingin tema B. Nah, kalau saya sarankan jangan mau ya, jangan mau. Kecuali sudah mau ya. Kalau nggak mau sih nggak apa-apa. Lapor ke prodi, Bu Prodi, Bapak Prodi, dosen bimbingnya nggak mau tema, jadi mau tema B nggak suka saya. Karena ada dari pengalaman saya ya, ada tema skripsi yang bukan tema prodinya, misalnya efisiensi kalau efisiensi di bidang akuntansi manajer nggak masalah. Ini efisiensi bidang ilmu ekonomi, dia akuntansi kan belum itu. Dia nggak ngerti apa-apa, disuruh pakai macam-macam. Jadi kasih mahasiswanya, Satu misal temanya di bidang apa misalnya, di lingkungannya bukan berdasarkan tapi akuntansi, lingkungan betul-betul murni lingkungan, nah, itu jangan mau, repot sudah nanti ya. Nah, tapi kalau sudah mau nggak masalah ya, asal suruh kuasai ya, gitu. Terus tematika skripsi itu berdasarkan pikiran sistematis tadi, pikiran sistematis tadi. Sistematis apa? So harus melihat masalahnya apa sebenarnya. Jadi melihat masalah itu, masalah sungguh terjadi lah dengan di bab 1 diungkapkan itu. Bab 1 outputnya permasalahan. Tapi mendapatkan permasalahan tidak gampang ya.
lihat fenomena dependent variable kamu, fenomenanya. Bagaimana fenomena dependent variable? Di situ timbul pertanyaan, apa yang mempengaruhi dia? Udah riset-riset seperti itu, udah ada belum? Kalau ada, seperti apa hasilnya? Sehingga terjadi suatu kontradiksi antara hasil riset lain dengan riset lain, ya. Sehingga timbul masalah. Nah, itu sudah sama masalah. Kalau sudah empirikal ya. Kalau studinya kuantitatif. Kalau saya studi kasus ya, studi kasus aja. Kalau studi kasus di perusahaan A ada kalau di akuntansi, kalau di marketing misalnya, marketingnya di perusahaan A itu cenderung terjadi produk baru cepat sekali cycle turun. Cycle cepat turun, tidak begitu lama. Kalau perusahaan yang mapan cenderung life cycle-nya lama. Life cycle sampai dia naik itu lama, masa mapan itu lama. Kalau perusahaan kecil mungkin lebih cepat. Nah, itu kenapa? Kenapa itu? So punya data ya, data penulis punya sudah ya. Kemudian dari situ sehingga timbul pertanyaan, kenapanya itu dijawab dengan bab 2 sementara. Ilmunya ada di situ, jawab pertanyaan itu. Ilmu apa? Dari grand theory. Grand theory itu teori yang menjelaskan bagaimana variable independen mempengaruhi dependen. Bagaimana perilaku variable dependen, bagaimana perilaku dari variable independen. Dependen sama independen, bagaimana perilakunya. Itu grand theory. Ya. Kemudian juga mengenai konsep-konsep dari variabel itu. Konsep variabel itu ingat ya, dalam bab saya itu terungkapkan konsep variabel, definisinya, semua konsep pengukuran, sama yang ketiga adalah bagaimana makna pengukuran itu. Ya. Di banyak sekarang mahasiswa itu tulis skripsi kayak jurnal. Jurnal itu bukan skripsi, bukan itu ringkasan skripsi, ringkasan tesis, ringkasan disertasi. Jurnal itu mungkin tidak ada pembahasan lebih lengkap di dalam teorinya tentang pengukuran. Tiba-tiba muncul di metodologi. Ini skripsi harus ada. Harus ada kajian-kajian, nama kajian. Ini kajian teori dan hipotesis. Jadi bab 2 itu ada kajian-kajian, tidak hanya konsep, juga kajian pengukuran. Makanya di dalam pertanyaan dari pembimbing, kenapa kamu pakai pengukuran di bab 3? Bisa jawab dia, karena di bab 2 nggak dikaji. Nggak bisa jawab, karena nggak dikaji di bab 2. Ya. Nah, tiba-tiba muncul di bab 3. Oh, di jurnal nggak ada masalah, jurnal nggak masalah, kenapa? Di jurnal itu dia mengungkapkan satu kalimat orang udah ngerti. Karena pembaca jurnal itu bukan pembaca sembarangan, ya. Pembaca jurnal itu pembaca yang ada ilmu di bidang itu. Kalau saya baca jurnal kedokteran, pasti saya nggak mau. Karena ilmu saya nggak akan ngerti saya. Ya. Kalau bahasa jurnal kedokteran. Saya baca jurnal teknik, nggak akan ngerti saya nggak berani baca. Ya. Kalau saya akan baca jurnal akuntansi, jurnal keuangan, jurnal ilmu ekonomi masih mending. Jurnal marketingnya saya nggak berani baca. Karena nggak ngerti saya. Nah, makanya dia bikin singkat. Bayangannya, jurnal itu, dari halaman jurnal itu berasal dari 200 halaman laporan penelitian. Bayangin berapa kajian hilang di situ. Mahasiswa sekarang bikin skripsi kayak gitu juga. Nggak ngerti sama sekali. Saya tanya, kenapa pengukuran kamu buat seperti itu? Nggak ngerti. Kenapa konsep seperti itu kamu bikin? Nggak ngerti juga. Karena kajiannya nggak matang. Sehingga kalau kajian nggak matang, ya, hipotesmu lemah hipotesnya. Ya. Yang ketiga itu adalah kalau kita sudah tahu jawaban sementara, yang ketiga kita siapkan alat untuk mendapatkan data di lapangan. Ya. Bagaimana cara mendapatkan data di lapangan? Bagaimana cara kita nanti kalau data sudah dapat, bagaimana kita analisisnya? Analisis gimana? Analisis itu untuk menjawab hipotesis, jawaban sementara di bab 2 itu. Nah, di situ sudah bisa sudah untuk seminar proposal. Ketika berdasarkan bab 3, kita pergi ke lapangan. Di bab 3 itu untuk guidance ke lapangan. Bab 3 itu. Guidance ke lapangan. Nanti hasil dibandingkan dengan bab 2. Kajian teori sama penelitian sebelumnya, hipotesis dibandingkan. Bab 5 kesimpulan. Ya, kesimpulan, keterbatasan dan saran. Ya. Di bab 4 itu nanti juga terakhir kamu ada aplikasi manajerial. Ya, disampaikan di situ. Itu aplikasi estimatis sebenarnya, estimatis. Ya. Jadi kalau sudah bikin skripsi,
Nah, itu sistemnya sudah ada. Tapi kalau saya nggak bikin jalur skripsi, ya, non skripsi, sudah tidak ada latihan bagi sistematis. Jadi terus terangnya kalau SDM itu pintar ya, perusahaan-perusahaan pintar, dia pasti nggak akan mau nerima orang sarjana tanpa jalur skripsi untuk jadi calon pemimpin. Nggak mau deh, pasti nggak mau. Calon pekerja. Jadi kalau sudah ambil jalur skripsi sama sudah D4, diploma 4 itu. Jadi level sudah level pekerja. Diploma itu level pekerja, D1, D2, D3, D4 pekerja. Kalau E1 itu levelnya apa? Level manajerial, bukan level pekerja. Tapi kenapa Pak? Anak S1 tetap pekerja, nggak jadi manajerial? Karena memang kemampuannya itu kemampuan pekerja. Maka kalau di Singapura itu, saya masih waktu saya ke Singapura ya, saya teman-teman tinggal situ, di Singapura itu dia tuh lulus SMP sudah di klaster penduduk itu, SMP. Kalau lulus SMP dites. Ini kisahnya tadi, saya karena teman saya itu lama tinggal di Singapura habis 10 tahun, anaknya SMP di Singapura. Tapi sekarang udah kuliah di Singapura. Ada keluar ke Inggris juga. Nah, setelah lulus SMP dites. Hasil tesnya ini anak yang tipe manajerial, punya analisis, bisa di kader, bisa yang utara PR segala macam. Harus masuk ke universitas. Udah ada juga yang kelompok kedua adalah anaknya pekerja tapi lumayan nih, pintar tapi pekerja, harus masuk ke D4 ya. D4 nanti masuk ke diploma kalau sini namanya apa politeknik. Yang ketiga ada tipenya lah tipe hanya D1 atau SMA, masuk SMK. SMK nanti dia nggak bisa ke politeknik. Yang keempat, yang paling keempat nih, SMP nggak bisa sekarang SMA, langsung bekerja aja. Apa pekerjaannya? Ya, tukang bersih jalan ya, tukang nyapu jalan, OB. Jadi kalau di Singapura itu nggak akan sudah temukan OB itu pintar, nggak akan ketemu. Kan di Indonesia OB banyak pintar. Ada pintar, kadang ada dana di sekolah. Di Singapura kalau temu pintar pasti dibiayai itu. Jadi sudah terklaster penduduk itu. Anggota DPR di Singapura pasti tipe-tipe yang kelompok pertama. Nggak bisa kelompok kedua, yang tipe pekerja nggak bisa. Calon pejabat pemerintah harus tipe yang pertama. Maka Singapura bagus sekali dengan kota. Kalau kita semeraut. Nah, semeraut deh. Karena itu nggak jelas ya. Nah, sekarang saya jelaskan kalau sudah ambil jalur non skripsi, tipenya pekerja tipe kelas 2. Di Singapura kelas 2 tipe pekerja. Kalau non skripsi. Kalau skripsi tipe yang pertama, ya. Ngerti ya? Nah, kemudian referensi ya. Kalau skripsi itu ada referensi. Ini referensi buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dari situs ilmiah, database jurnal ilmiah. Database ilmiah dapat dilihat di situs Perpustakaan Nasional, bisa juga. Dengan daftar keanggotaan online, nanti ini ada situsnya, http://2 keanggotaan.perpustakaannasional.go.id. Saya bisa mendaftar, dapat keanggotaan situ, nanti ada nomornya, nanti sudah peringkat secara ikat anggotanya, nanti sudah bisa minjam buku di Perpustakaan Nasional, bisa. Kayaknya nggak ada iuran ya, gratis. Lalu langganan jurnal IBS langganan jurnal itu online, jurnal Emerald, ya, Emerald. Nanti ada kalau di kampus sudah bisa buka tanpa ada PIN ya, ada password. Tapi kalau di luar kampus ada passwordnya, minta ke pustaka ya. Yang kedua, repository pustaka IBS. Di pustaka IBS itu semua dosen itu sekarang, dosen kita itu saya sarankan saudara, kalau sudah bimbingan sama SIA, paling tidak satu referensi sudah harus mengutip tulisan dosen bimbing sudah, minimal 1. Pak, nggak sesuai gimana Pak? Ya pokoknya apalah ya. Waktu saya menjelaskan di konsep, hanya itu ketik anunya, sumbernya. Kalau saya misalnya Sparta, waktu Pak, saya topik diskusi nggak sama tuh sama Pak. Tapi variabel ada yang sama kan? Ada minimal konsep variabel kalau kutip. Kalau tidak, kutip analisisnya. Kata-kata analisis itu kutip di situ, ya. Gua ada dikutip, ya. Kalau tidak, cara dia menulis sampel, kutip di situ. Pokoknya ada satu. Kenapa? Karena sekarang kita masih kurang citasi, dosen masih kurang. Dosen itu punya tulisan tapi citasi kecil sekali.
Kenapa? Karena mahasiswa bimbingannya tidak mengutip jurnal-jurnal bimbing itu. Ya, jadi saya mulai semester kemarin saya wajibkan ke mahasiswa saya minimal satu tulisan saya harus sudah kutip. Nggak mau tahu nggak saya tantangani skripsinya. Jadi harus ya, supaya banyak citasi dosen kita. Kalau citasi dosen kita banyak ya, saya tahu dampaknya kemana. Berarti peringkat kita naik. Berarti paling tidak di level kampus di wilayah 3 DKI Jakarta itu bisa naik. Sekarang kita kan urutan 49 dari 200 berapa? 300 perguruan tinggi, 300 PTS, kita ranking 49. Dia dasar dari tulisan dosen ya sama gelarnya. Nah, sayang kalau sudah nggak gunakan itu ya. Dan yang ke berikutnya lah Google Scholar. Google Scholar itu udah solid. Misal bimbing sudah ada si A. Tanya Pak, Google Scholar Pak apa? Nah, kita Google Scholar nanti ada di situ tulisannya apa. Jadi kalau dia suruh ambil, misal dosen itu kamu kutip tulisan saya, bisa tanya dia apa tulisannya. Kita Google Scholar dia. Repository pusaka juga ada. Ketemu nanti, saya ambil satu ya. Ini akademi.edu ada juga. Bisa ini gratis nih ya, ada juga di situ. Yang minimal 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir. Bukan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau seandainya ada dosen bimbing mengatakan harus 5 tahun, bilang aja 10 tahun terakhir Pak, Ibu, bilang gitu ya. Karena 5 tahun terlalu 10 tahun terakhir, kecuali dia fundamental ya. Jadi penelitian skripsi, nah skripsi itu perlu saya sampaikan lagi, studi kasus bisa sudah bikin, ya bisa. Kalau ada dosen bimbing mengatakan studi kasus nggak boleh, nanti lapor ke saya. Kalau nggak boleh studi kasus. Misal contoh sekarang ya, sudah ingin melihat bagaimana dampak PTA kinerja keuangannya sebelum setelah COVID, bisa aja gue bikin ya. Kalau datanya ada di perusahaan, tapi soal belum ke perusahaan itu jangan laporan ke publik tanpa ke perusahaannya, harus ke perusahaannya. Kalau nggak ada jangan ya. Lo permasalahan akuntansi di perusahaan itu, lo permasalahan marketing, lo permasalahan SDM di perusahaan, bisa aja sudah bikin studi kasus. Nggak harus kuantitatif ya, nggak harus empirik ya. Empirik ada dua lagi, empirik itu ada dua. Empirikal banyak perusahaan secara kualitatif sama kuantitatif. Kuantitatif itu bisa tanpa perusahaan juga. Soal riset ke masyarakat untuk persepsi bisa juga ya. Kualitatif. Juga penelitian kuantitatif banyak perusahaan. Perusahaan sudah kan misalnya pasar modal dan sebagainya, bisa juga sudah menggunakan kualitatif bisa juga ya. Nah, cara penulisan itu ini clue-clue yang umum saya sampaikan ya. Kalau bisa, kalau nulis ilmiah itu cara penulis kelima umumnya unsur SPOK. Ya, ada subjek, predikat, objek dan subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, keterangan ini sebenarnya keterangannya ada keterangan subjek, ada keterangan predikat, objek. Jadi kalau keterangan subjek itu misalnya si Ani orang lahir di Palembang itu mukul anjing. Lahir Palembang itu nama keterangan dari subjek. Atau Ani memukul dengan kayu yang dibeli kemarin. Nah, dengan kayu beli kemarin itulah keterangan predikat. Dia memukul anjing yang warna hitam dan suka nakal di kampung. Nah, warna hitam dan suka nakal di kampung itulah menjelaskan objek, ya, keterangan objek, ya, gitu. Tapi kalau setelah SPO-nya bisa, SPO saja predikat objek udah. Nanti kalau berikutnya saya jelaskan subjeknya, kalau berikutnya saya jelaskan predikatnya, kalau berikutnya saya jelaskan objek. Gitu, bisa juga. Yang singkat bisa juga. Ada kalimat padat dan tidak bertele. Jangan banyak kata sambung yang nggak jelas ya. Yang-nya terlalu banyak. Ini baru yang lagi yayang akhirnya. Terlalu banyak kata sambungnya. Udah bentuk kalimat pasif ya. Jangan aktif. Aktif itu kalau sudah bikin tulisan populer baru aktif. Ya. Jangan kata-kata yang pakai yang istilahnya mempengaruhi perasaan. Jangan kata-kata baku. Perasaan itu seperti misalnya hiperbol. Kemudian luar biasa sangat tinggi itu nggak boleh. Kata luar biasa nggak boleh di tulisan ilmiah. Kalau di ceramah sehari kan kata luar biasa sering dipakai. Saya jarang mengenai kata luar biasa kalau ceramah.
Luar biasa apa sih? Itu hiperbol sekali. Wah, dengan penyajian materi luar biasa. Padahal biasa aja materi. Ada luar biasa lagi. Kan hiperbol sekali. Hiperbol seperti itu nggak boleh dalam tulisan ilmiah. Nggak boleh. Ya. Kalau bilang tinggi, nih dia bilang tinggi. Jadi kenaikannya sangat tinggi, bolehnya sangat tinggi. Sangat tinggi dengan ada ukuran memang tingginya luar biasa dari sebelumnya. Tapi jangan kata luar biasa, ya, luar biasa. Dalam satu kalimat hindari menggunakan banyak anak kalimat. Sehingga nggak jelas, subjek udah nggak jelas, predikat nggak jelas, objek udah nggak jelas. Objeknya mana, predikatnya mana, subjek mana. Ya. Jadi misalnya sudah mengatakan perusahaan B yang merupakan anak perusahaan dari A, ya, kemudian A ini selalu memiliki kinerja yang baik, kemudian dalam beberapa tahun belakang tidak pernah rugi. Udah bingung orang ini apa maksudnya. Kapan predikat nggak pernah predikat nggak nyambung juga. Habis berhenti sampai di situ. Jadi perusahaan A yang dimiliki oleh perusahaan B ini perusahaan predikat skala B punya rating tertinggi di industrinya yang baru dibeli oleh PT A, PT B. Titik. Nah, itu nggak jelas kalimatnya. Predikatnya nggak ada, objeknya nggak ada. Ya. Kalimat panjang. Tapi nggak jelas. Karena kalimat berikutnya masih menjelaskan subjek. Tak boleh masuk ke predikat. Terus mau apa si subjek ini? PT A ini mau apa? Ya. Mau apa mau disahkan PT A ini? Mau apa dia? Nggak jelas, ya. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Dan lihat buku panduan skripsi, ada situ cara penulisan, ya, penulisan di situ. Nah, plagiarisme, ya. Plagiarisme ini surat terus terangnya plagiarisme ini adalah sesuatu yang kalau di dunia pendidikan itu pidana, kejahatan sebenarnya. Surat ciptakan diri saudara itu malu mencatat tulisan orang lain tanpa memasukkan namanya. Sekarang kan nggak ada malu mahasiswa itu, nggak ada malu mahasiswa, dosen nggak ada malu. Kalau dosen mungkin ada sedikit itulah, ada sedikit cantumannya. Tapi mahasiswa nggak ada malu. Satu halaman tulis nggak ada referensinya. Dibilang ini pelanggaran kamu, apa kalau buku disalinnya? Mesti dia malu itu, malu. Seperti perampok yang ketahuan dia curi karya orang lain, harta orang lain. Karya itu harta bagi yang bersangkutan. Jadi kalau sudah mengutip tanpa namanya, sudah termasuk pencuri yang ketangkap basah. Ya, harus malu. Ini yang parahnya, kalau seketahuan itu, maksudnya cengesan aja. Dan besoknya nggak dikutip lagi. Malah pernah saya ketemu bab 2 itu, nggak ada satupun kutipannya. Lebih gila lagi itu, bab 2 itu nggak ada. Dari awal saya baca bab 2 sampai akhir, nggak ada kutipan. Nggak ada kutipan, kayak paper aja. Bilang kamu bikin teori semua nih. Enggak, Pak. Kok nggak ada nama lain kalau bikin teori, hebat sekali kamu. Guru besarnya nggak bisa bikin bab 2 tanpa kutipan. Guru besar profesornya nggak bisa. Kok kamu bisa? Cuma diam aja. Nggak ada malu. Nggak ada malu. Mesti malu dong, ya. Kalau mengutip tanpa tulisan ketahuan orang mesti malu. Minta maaf terus. Ya. Jadi itu kalau di dalam kita ada surat keputusan Ketua EBS nomor 09 tentang plagiarisme. Harus itu. Jadi plagiarisme gimana bisa dilihat di situ dan konsekuensi seperti apa. Jadi ingat plagiarisme itu sampai sudah mati akan tidak ada habisnya. Misalnya nanti sudah umur 60 ketahuan skripsi saudara itu nyontek, diperkarakan sama pihak ketiga, udah habis, sudah dicabut sarjananya. Jangankan 60, udah mati pun sudah ketahuan nyontek, udah cabut gelar sarjana, udah mati, udah meninggal, orang udah meninggal. Tapi pihak ketiga nggak mau dia kasih pelajaran, jangan orang lain berbuat seperti itu, ya, dikasih pelajaran sehingga sehingga dia tetap memperkarakan. Memperkarakan, ya akhirnya apa? Dicabut gelar sarjananya walaupun sudah meninggal. Yang malu siapa? Yang malu itu bukan bersangkutan. Anak istrinya malu. Karena perbuatannya 30 tahun lalu. Karena perbuatannya 40 tahun lalu. Karena perbuatannya 50 tahun lalu. Ya, itu malunya. Jadi hindari. Jadi jangan menganggap enteng kasus plagiarisme ini. Enggak menteng, ya. Enteng. Berapa bersih halaman bab? Ini tidak ada aturan, ya. Aturan cuman sebaiknya bab 1 itu 10% total halaman. Bab 2 itu sebenarnya 30% total halaman. Bab 3 itu 10% total halaman. Bab 4 40% total halaman. Bab 5 5% total halaman. Ya. Ini logiknya seperti itu. Masa bab 1 40 halaman, bab 2 10 halaman, bab 3 cuma 5 halaman, bab 4
cuma 5 halaman, bab 5, 15 halaman. Itu nggak masuk akal, gila itu. Ya. Jadi jangan ya, ini yang komposisi yang benar ya, benar. Jadi banyak dosen kadang mau bertimbang dia juga, ini kamu bab 1, 2, 3 sudah sampai 60 halaman nih ya. Berarti nanti kamu skripsimu bisa 100 halaman. Ya. Contoh seperti itu. Iya, 100 halaman. Ya, atau 120 halaman. Ya, itu artinya. Jadi kalau sudah lihat bab 1, 2, 3 itu sekitar 50%. Kalau sudah sampai 55% sampai 60 halaman, berarti skripsimu 100 halaman. Rupanya enggak, bab 4 cuma 12 halaman cuman. Bab 5 cuma 3 halaman. Nah, itu enggak benar, pasti kamu sudah kurangi. Jadi artinya apa? Artinya ada bagian bab 2 itu banyak yang sudah pakai itu analisis sudah kajian teori. Banyak yang bahas kajian teori. Ya ingat kajian teori ya. Teori itu relevan apa yang kamu bahas. Jangan sampai kamu bahasnya tentang variabel A dan B enggak ada hubungan dengan perusahaan, suruh bikin sistem perusahaan. Suruh bikin ini sistem informasi. Nggak ada hubungannya, ya. Nah, itu hati-hati itu, karena ada beberapa orang juga bikin bab 2 itu menyarankan supaya menggunakan teori A, teori B, teori C tentang perusahaan lah, tentang teori tentang perusahaan, teori tentang PT. Apa hubungan teori PT sama perusahaan? Memang nggak ngerti orang PT. Informasi semua bisa tebal sekali ya. Itu hati-hati itu ya. Hati-hati. Terus kasih pembimbing ya. Jadi pembimbing itu hak mahasiswa, ya, hak mahasiswa untuk bimbingan itu. Jadi sudah kan udah bayar nih, udah bayar ya. Sudah bayar 6 SKS itu kalau dihitung 6 SKS kali 500.000 ya. Ini sudah 15.000 kali ya. Kalau 2017 itu mungkin 400.000. 350.000 per SKS berapa? 2017. 350.000 per SKS. Halo? 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 Iya. Berapa per SKS bayarnya? Berapa per SKS bayarnya? 300 Pak. 300 kali 6 berapa? 800 Pak. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa? 8. 1.800.000. Berapa? 1.800.000. 1.800 mau bayar ya. 1.800 kalau hak sudah paling tidak 14 kali pertemuan 1 semester. Jadi seminggu 2 kali ketemu sama pembimbing. Jadi seminggu 2 kali, berarti kan satu pertemuan itu sekitar 150.000 ya. 150.000. Terus 100.000 ya. Terus 100.000. 100.000 sudah 100.000 lebih itu, 150.000. Jadi kalau seminggu nggak ketemu sama dosen, sudah rugi 200.000. Ngerti nggak? Halo? Jangan takut menghadap dosen, karena sudah bayar. Kalau takut sama dosen, harus, tapi takut sopan ya, jangan kurang ajar ya. Jangan mentang-mentang sudah bayar, itu semua datang senanya tanpa memberitahu sebelumnya, tanpa itu sudah langsung nyolong-nyolongnya. Dosennya lagi ada tamu, lagi ada seminar, soalnya teriak di luar ya, pembimbing dia itu jangan ya. Sehingga kalau dengan demikian supaya sistematis ya, nanti saya minta jalur dosen Pak, kapan jalur apa bisa bimbing skripsi Mas ya. Ya, hari apa saja. Kalau sekarang pakai Vicon ya, Vicon harus bimbing skripsi juga pakai Vicon ya. Vicon saya bimbing skripsi pakai Vicon sama mahasiswa saya. Ya, karena sibuk kadang seminggu sekali. Ya. Kadang seminggu 2 kali. Jadi kalau sibuk apa-apa seminggu sekali. Vicon, minta jadwalnya kapan. Kalau minggu pertemuan 14 kali, tempat bimbingan di kampus, kalau sekarang bimbingan di dunia maya ya, dunia maya. Segera beritahu dosen bimbing bila ada kendala. Dan segera sampaikan ke Poldik bila ada kendala dengan dosen bimbingnya. Dosen bimbing itu kendalanya jangan kendala yang sudah bikin, karena nggak suka sama dosen bimbing, belum coba, udah minta pindah duluan, nggak boleh ya, coba dulu. Semangat tentunya tekan selesai dalam 1 semester. Uji semangat. Dan tekan 1 semester ya. Jadi kalau kita lihat dari target penyelesaian ya, itu kalau bisa 4 bulan sejak SK dosen bimbing. Jadi mulai minggu depan kan nanti diberikan dosen bimbingnya. Minggu depan ya. Mungkin minggu depan ada dosen bimbingnya. Udah itu 4 bulan di situ. Di bulan apa sekarang? Bulan September, Oktober, November, Desember. Tidak akhir Desember sudah selesai. Dan kalau mau sampelnya 1, bab 1, 2, 3 itu kan di bulan September, Oktober. Awal November udah sempro sudah. November sempro. Ya. Jadi kalau November belum sempro berarti ada masalah. Coba 4, 5, 1 bulan.
Di November udah sempro, nanti Januari udah sidang akhir. Batas akhir semester ini Februari ya, Februari. Jadi pas itu, ya. Pas. Jangan sampai sudah dikasih dosen bimbing baru sebulan ketemu dosen bimbingnya. Yang salah bukan dosen bimbing, sudah salah, ya. Kenapa nggak nemui dosen bimbingnya ya? Itu. Di finishing setengah bulan berarti sekitar ya 4 bulan lah ya, 4 bulan, ya. 4 bulan. Dan ujian skripsi tidak boleh nilai D. Sertifikasi risk management 1, GB1 dan pajak. Kalau pajak sekarang nggak ada lagi. 17 nggak ada bisa pajak ya. Jadi kalau saya belum pernah ngambil pajak, harus ambil pajak itu. Sertifikasi kuliah umum sebanyak 12 buah. Kuliah umum ya. Kuliah umum sekarang banyak Vicon ya. Kalau saya sampaikan 12 buah. Kemudian IPK minimal 2,76. Kenapa IPK 2,76? Karena nanti yudisium surat itu ada cum laude, sangat memuaskan, ya, memuaskan 3 itu. 3 itu kalau sangat memuaskan itu dari 2,76 sampai 3, 2,7 sampai 3 itu memuaskan. 3 sampai 3,5, 3,499 itu memuaskan. 3,5 ke atas cum laude dengan berbagai persyaratan tertentu. Jadi 2,76 apa judulnya? 2 itu bisa lulus, 2 sampai 2,75 adalah tidak ada penjelasan adalah lulus saja, lulus. Ya, lulus saja, tulisnya lulus. Ada perikat yang memuaskan. Jadi kalau sudah nanti ijazah saudara itu lulus ya, sudah terima bekerja, orang nggak mau itu. Nggak, ke administrasi udah masuk kotak itu. Masuk kotak ya. Kok nggak memuaskan, lulus saja. Oh, lulus berarti ala kadar. Maka usahakan 2,76 ya. Terus surat keterangan lulus similarity ya. Contoh keterangan lulus similarity hasil uji apa? Hasil uji Turnitin ya. Ya sudah lihat buku, ini lihat buku panduan akademik masa 2000 kalau saya 2000 berapa nih? 2017 ya? 2017 18 ya? 18 ya? 2016 ya? Berarti buku panduan akademik 2016 ya. 2016 seperti saudara ya. Sorry ya. Sorry. Itu keputus ini. Ya. Ya. Di 2017 ya, 17. Nah, jangan sampai terjadi ya, so nanti kayak gini nanti ya. Nah, kasusnya nggak bisa lulus ya. Orang tuamu sedih ya. Nggak kunjung selesai skripsinya. Karena banyak kasus di mahasiswa saya itu ada, saya simpan dari bimbing lain, angkatan 2013, 2012 ya, nggak selesai skripsi karena kerja. Ya, kalau orang tua meninggal kerja, selesai. Lagi yang lagi bimbing sekarang nih ya, angkatan 2013 ya, mau ujian skripsi, 17, lama sekali. Ya, kalau orang tua meninggal, karena macam-macam lah ya, yang sampai terjadi seperti ini sudah. Sudah jalur deskripsi ini nanti sudah baca juga apa? Ini kalau jalur deskripsi saya sekilas sebentar. Ya. Deskripsi sebentar ya. Kemudian ini jalur deskripsi ya. Jalur deskripsi ini ada ketentuan apa di ini di SK pimpinan ya. 027 Cap STI IBS 5/2018 tanggal 30 Mei 2018 ya. 18 ya. Nah, ini jadi pertimbangannya karena banyak mahasiswa yang itulah yang apa yang nggak bisa nulis ya. Jadi tapi berkesempatan untuk jadi sarjana ya. Kemudian juga tugas akhirnya lah menyelesaikan program 1 di Indonesia Baking School dengan deskripsi dan skripsi ya, ketentuan pelaksanaan jalur skripsi ini ya. Biasanya ikut jalur skripsi adalah mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengambil skripsi ya. Tidak persyaratan IPK untuk mengambil jalur skripsi ya. Tapi kalau IPK di atas 3 disarankan sudah jangan ambil jalur non skripsi ya, kasihan aja kan. Mata kuliah pengganti skripsi, ngambil 2 mata kuliah pengganti skripsi dengan jumlah 6 SKS ya. Mata kuliah pengganti skripsi bagi mahasiswa angkatan 2017, 2016, 2015 dan seterusnya
diambilkan dari mata kuliah pilihan yang pada kurikulumnya digunakan, pada kurikulum yang digunakan. Kalau kurikulum 2017 sudah ambil mata kuliah pilihan belum diambil. Itu masuk angkatan 2018 nanti sudah ada itunya, sudah ada pengganti mata kuliah disiapkan di kurikulumnya. Dan pemilihan jalur tugas skripsi ya, mengajukan permohonan ke prodi terkait dengan mengisi form pemilihan jalur skripsi dan non skripsi untuk persetujuan. Kemudian dia masuk ke RS. Jadi kalau bisa pemilihan jalur skripsi tugas akhir itu di awal semester. Jadi begitu saudara awal semester ke RS sekarang ini ya, sudah ambil jalur skripsi. Nah, sudah nanti minta ujian permohonan ke bagian akademik ya, akademik. Nah, kalau jalur skripsi tetap ada ujian sidang akhir. Sidang akhirnya adalah ujian komprehensif ya, tidak ada ujian skripsi ya. Kalau sudah ambil skripsi nama sidang skripsi, tapi kalau non skripsi komprehensif nanti ada tentukan mata kuliah apa yang diujikan. Di prodi ada. Jadi di dalam ada rapat prodi tahun 2018 sudah ada mata kuliah apa saja diujikan. Misalnya akuntansi, mata kuliahnya apa, mungkin akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sistem informasi akuntansi dan audit ya. Yang core intinya. Kalau di manajemen mungkin ada lagi ya. Lalu tentang pelaksanaan jalur skripsi ya, tim penguji sidang skripsi sama seperti tim penguji yang seperti ini skripsi, cuma tidak ada dosen bimbingnya. 3 orang, 1 orang itu yang di bidang core ilmu yang mahasiswa. Kalau mahasiswa ambil keuangan berarti ada penguji yang keuangan dan sebagainya. Ya. Kemudian di isu kelulusan, nah kelulusan non skripsi tidak ada kumlot ya. Karena sudah tidak ambil jalur skripsi. Walaupun PK sudah 3,6 tapi jalur non skripsi itu tidak ada bisa kumlot ya. Ini keuangan nanti sudah baru seperti biasa lah ya. Nanti sudah baca di sini. Kemudian prosedur pelaksanaan jalur non skripsi, ada sini mahasiswa mempunyai syarat skripsi dan kewajiban keuangannya setelah mendapat persetujuan dan prodi permohonan persetujuan pemilihan tugas akhir diserahkan ke PHK. Mereka menyiapkan jadwal perkuliahan pengganti skripsi. Masa jalur skripsi mengikuti perkuliahan mata kuliah. Ini di awal semester bukan tengah semester ya. Nah, kalau sudah nanti pindah, misalnya jalur skripsi 3 minggu sudah pindah, 2 minggu tukar tambah kan seminggu ya. Minggu kedua ketiga sudah minta pindah, nggak bisa dikembalikan uangnya ya. Uangnya sudah rugi semester ya. Iya, sebelum masuk jalur skripsi mikir-mikir dulu ya. Karena kalau jalur skripsi itu mata kuliahnya tugasnya lah bikin artikel. Mungkin mini riset ya. Oleh dosennya. Ya. Nah, itu yang jalur skripsi ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Dian ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sparta. Selanjutnya untuk prodi kalau ada yang mau ditambahkan dari Bu Wiwi dulu mungkin. Terima kasih Ibu Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1 Bapak Erik Wijaya, Kaprodi Manajemen Bapak Bambang, Kaprodi MKPS, dan Ibu Dian selaku Kabak ya dari BAK, serta ibu-ibu Sekprodi ya, saya nggak lihat di sini ya kalau ada, dan adik-adik mahasiswa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul bersama ya hari ini, sudah mendapatkan arahan yang luar biasa dari Bapak Sparta ya terkait dalam penyusunan skripsi. Nah ya, diharapkan tadi adik-adik menyimak semua ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sparta udah detail sekali ya. Nah itu diperhatikan. Nah alhamdulillah sekali nih baru tahun ajaran ini anak-anak yang masuk semester 7 gitu ya mau membuat skripsi. Wah ya, ada berapa kalau Ibu lihat tadi ada sekitar 40 ya, lebih kurangnya sebelum dikurangi dengan host. Nah ini luar biasa nih gebrakan baru untuk Indonesia Banking School ya. Kalau ini bisa tercapai berarti nanti kita sudah ada mulai lulusan di semester 7. Sudah dapat meluluskan adik-adik mahasiswa. Nah ini harapan kami yang sudah ya
menargetkan untuk menyelesaikan skripsi di semester 7 ini harus punya tekad bulat, ya. Jadi walaupun kami sedang magang, ya, kami mempunyai tekad untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, ya, dengan hasil yang berkualitas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sparta, ya, hasil berkualitas, tidak plagiat, gitu ya, dan Anda juga menguasai hasil penelitiannya. Nah, ya, jadi bagaimana itu tercapai? Adik-adik mahasiswa harus bisa memanage waktu, ya, antara magang dengan menyusun skripsi, ya. Jadi juga perlu diketahui bahwa nanti dosen-dosen pembimbing tidak memberikan kemudahan begitu saja, tetap pada prosedur, ya, dalam dia mengarahkan bimbingannya, ya, yang hasilnya nanti diharapkan punya kualitas yang baik, gitu, ya. Jadi ini benar-benar ekstra dari adik mahasiswa, ya, untuk memanage waktu. Tidak bisa untuk main-main lagi, ya. Tadi sudah disampaikan waktunya 1 semester, yaitu 4 bulan. Hitung dari September, ya. September, Oktober, November, Desember. Wah, Januari sudah mulai sidang skripsinya. Nah, itu ya. Berarti kalau dinyatakan lulus, nanti bisa untuk masuk ke wisuda yang bulan Maret atau Februari. Nah, itu sudah harus ada target penghitungan dari mahasiswa, ya, untuk jadwal-jadwal dan strateginya. Tadi 2 bulan untuk proposal. Nah, kalau kita sudah ditetapkan pembimbing, nanti SK pembimbing sudah dibuat oleh Ibu Dian, kemudian disetujui oleh Pak Sparta, itulah mulainya mahasiswa start untuk memulai skripsinya. Ya, 2 bulan sudah harus proposal. Kapan nih 2 bulan? Kalau kita mulainya adalah di pertengahan September, berarti di pertengahan November sudah ujian proposal. Nah, ya, 1,5 bulan untuk menuju tadi untuk ujian skripsinya. Kemudian ada revisi, finishing, dan pendaftaran wisuda. Ya, jadi sudah benar-benar membuat satu schedule yang tepat untuk mencapai sasaran. Ya, dan jangan juga, ya, nanti mengabaikan magangnya. Ya, nanti penilaian magangnya di lapangan nggak bagus dari dosen pembimbing lapangan juga akan berdampak kepada adik-adik mahasiswa. Ya, jadi kalau kita ini pembimbing yang akademis yang di kampus, ya, kita melihat feedback balik dari pembimbing di lapangan saat Anda magang. Kalau itu nilainya adalah prioritas baik, berarti kita sudah mengakui karena yang menilai FIR adalah dosen yang di lapangan, gitu loh, ya. Kalau kita ajalah monitoring aja yang dosen-dosen di akademisnya, ya, dengan laporan yang Anda buat, kemudian juga verifikasi dari hasil di lapangan apakah benar Anda magang, ya. Nah, itu dinilai secara maksimal oleh para pembimbing yang akademisi, itu dosen-dosen Anda di kampus. Itu ya. Jadi tadi perhatikan mahasiswa untuk buku pedoman skripsinya, ya, kita gunakan adalah yang di Indonesia Banking School. Jangan gunakan buku pedoman skripsi dari kampus lain, ya, karena kita punya sendiri spesifik formatnya. Ikuti yang ada di IBS, ya. Dan setiap kali nanti bimbingan, gunakan buku konsultasinya. Bawa buku konsultasinya jangan di terakhir. Mau ujian proposal baru sodorin semuanya ke dosen, ya. Kan walaupun kita lewat online, kita bisa dengan apa, Dede mahasiswa? Ya, dengan emailnya, ya. Jangan pakai PDF, kalau minta tanda tangan pakainya Word. Jadi nanti bisa tanda tangan digital saat kita bertemu dengan dosen pembimbing saat konsultasi, ya. Tadi juga sudah diarahkan oleh Pak Sparta, kalau nanti ada kendala saat bimbingan, gitu ya, katanya ya, nanti bisa dilaporkan ke pembimbingnya. Nah, kendalanya di pembimbing, laporkan ke kaprodinya, gitu ya. Jadi ada jalan keluar kalau Anda mau konfirmasikan, ya, itu ya. Itu yang dipesankan oleh Ibu. Jadi benar-benar manajemen waktu yang paling tepat karena ini memang berat sekali, ya. Saat magang 12 SKS, ya, apalagi harus hadir di kantor dengan keaktifan kehadirannya, kemudian juga bimbingan yang luar biasa, full konsentrasi, gitu ya, karena hasilnya harus berkualitas. Kita juga, pembimbing juga menginginkan mahasiswa itu hasil penelitiannya adalah hasil penelitian yang sangat berkualitas dan nanti bisa sama-sama dipublikasi oleh para pembimbingnya, gitu ya. Nah, itu adalah harapan Ibu untuk adik-adik mahasiswa yang menyusun skripsi saat ini, ya. Dan harapan Ibu
disemangati ya, dilakukan dengan semangat ya, dengan kerja keras ya, dan penuh konsentrasi. Nah, juga jangan lupa untuk berdoa ya, biar semuanya berjalan lancar, adik-adik mahasiswa sehat gitu ya, semuanya bisa tercapai. Yaitu harapan dari Ibu ya untuk kedepannya, dan ada kaprodi, ada pembimbing, itu adalah tempat Anda nanti untuk berkonsultasi. Ya, itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya Pak Erik, kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, Mbak Dian. Terima kasih, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Spata, Wakil Ketua 1 IBS, kemudian Bu Wiwi, Kaprodi Akuntansi, Pak Bambang, Kaprodi Manajemen Syariah, Ibu-ibu Sekprodi, dan Mbak Dian, dan adik-adik mahasiswa nih. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat ya kepada adik-adik mahasiswa nih. Tinggal 1 angka lagi nih untuk menyelesaikan pendidikan S1 ya. Jadi tinggal 1 angka lagi nih pengambilan skripsi, karena skripsi ini adalah mata kuliah yang paling terakhir nih sebelum nanti adik-adik menyandang sarjana ekonomi ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa mata kuliah skripsi ini sudah ada mata kuliah sebelum-sebelumnya ya. Jadi mata kuliah skripsi ini dibekali dengan mata kuliah metodologi penelitian, sudah ada ya. Kan di situ kan outputnya kan proposal skripsi ya. Kemudian mata kuliah seminar juga sudah ada gitu ya. Mestinya dalam penulisan skripsi ini sudah tidak ada masalah lagi bagi adik-adik semua. Karena kami di IBS sudah membekali adik-adik semua untuk 2 mata kuliah sebelum mengambil skripsi ini ya. Nah, kemudian yang mau saya tambahkan, tadi sudah banyak disampaikan sama Pak Sparta ya, yang mau saya tambahkan bahwa skripsi ini adalah penelitian ilmiah yang basic ya, yang paling basic. Kalau kita lihat stratanya, ada S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, maka S1 skripsi ini adalah penelitian yang paling basic. Sehingga apa? Sehingga penelitian kalau Anda mengambil replikasi, tidak apa-apa. Replikasi model penelitian maksud saya ya, dibedakan dengan plagiat. Plagiat itu mencontek semuanya itu. Tapi kalau Anda punya misalnya lihat jurnal ya, penelitian, kemudian ada modelnya nih. Nah, ini modelnya mau saya uji di perusahaan yang lain atau di periode yang lain, ya dipersilakan. Itu namanya penelitian dalam bentuk replikasi. Tapi bisa juga dalam bentuk modifikasi ya. Modifikasi itu menggabungkan berbagai macam jurnal, nanti kita combine jadi satu model penelitian. Tapi setidak-tidaknya replikasi juga bisa gitu ya. Tapi saran saya replikasinya jurnal yang reputable ya. Jangan jurnal ecek-ecek ya. Kalau di Indonesia tuh udah ada jurnal Sinta. Nah, pastikan kita mengutip model-model penelitian itu based on jurnal Sinta ya. Karena setidak-tidaknya itu jurnal-jurnal yang sudah diakui ya. Jadi sudah masuk ke akreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik juga mesti melihat topik penelitian. Jangan sampai kita idealis ya. Idealis, susah sekali topik penelitiannya. Datanya susah. Jangan seperti itu, nanti akan susah sendiri nanti. Tidak bisa selesai tepat waktu. Kita lihat dulu topik penelitian kita ini datanya gampang didapat nggak? Ya. Jadi maksud saya kita jangan topiknya dulu yang wow, yang bombastis, tapi nanti pada tataran kita eksekusi, pada tataran kita mau mengolah data, mendapatkan data di bab 3 dan seterusnya, keteteran nanti. Tidak bisa selesai. Nanti ujung-ujungnya ganti judul dan seterusnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan dulu bahwa judul penelitian kita ini mempunyai data yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Itu yang kedua yang saya kasih masukan. Yang ketiga, masukan saya adalah, saran saya adalah attitude ya, perilaku. Ini yang saya tekankan ya. Jadi tadi udah disampaikan Pak Sparta, perilakunya hati-hati ya. Jangan sampai dosen pembimbing kita tuh bad mood sama Anda ya. Kalau sudah bad mood sama Anda sudah susah itu. Udah susah untuk membimbing. Dibiarin saja dan seterusnya, dicuekin. Kalau nanti mau ACC ya udah ACC tantangan aja. Nanti di ujian juga tidak ada defense dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai dibikin bad mood.
Seperti apa supaya tidak bikin bad mood? Yang pertama, nanti minggu depan kemungkinan insya Allah kita akan mengumumkan nama-nama dosen pembimbing skripsi ya, yang nanti kita bikin dari prodi, kemudian nanti dia minta persetujuan Bapak Sparta WK1 ya. Nah, setelah nanti nama-nama yang sudah ada ya, nama-nama dosen pembimbingnya ya, maka yang pertama ada Anda menghubungi dosen pembimbing tersebut, ditanya, mohon maaf Pak, Ibu, ya, saya pembimbing, bimbingan skripsi Bapak Ibu gitu, ya kan? Kemudian bagaimana Bapak Ibu proses pembimbingan ini, ya kan? Seperti apa, ya? Kemudian mekanismenya seperti apa? Bisa pakai WA atau pakai apapun. Jadi kita one-on-one dulu istinya, ya. Kita ketok pintu dulu kepada dosen pembimbing kita. Nah di awal itu maka kita bisa appointment. Oh nanti dosen pembimbing, oh ya nanti bimbingnya 2 kali seminggu ya, hari ini sama ini, ya nggak? Nah kita ikutin itu, ya sesuai dengan kesepakatan di awal ya. Yang ketiga kata-kata di WA atau kata-kata apapun sopan ya, sopan ya. Kemudian jangan WA malam-malam, ya. Tiba-tiba nanti jam 10 malam, jam 11 malam WA, itu dosen mau tidur dia ini ya, pokoknya dijaga deh attitude-nya ya, sopan dan seterusnya ya. Kemudian yang memang kita punya pengalaman selama ini ada kontinuitas. Kadang-kadang mahasiswa tuh ngebutnya di awal tuh, pertemuan pertama, kedua, ketiga, wah cepet banget. Nanti sudah setelah masuk semprot lama ngilang dia, ngilang lama. Nanti mau deket-deket deadline muncul lagi gitu. Jangan seperti itu ya. Nanti takutnya nanti kalau dosennya itu merasa ditekan, ya kan? Anda juga yang akan yang rugi nanti. Bisa jadi nanti extend dan seterusnya. Jadi maksudnya kontinuitas. Continue ya. Seminggu 2 kali terus, seminggu 2 kali walaupun kita update-nya terlambat ya, progres kita lambat, tetap aja kita mesti kasih tahu kepada dosen pembimbing kita. Ya kan? Progres seperti apa. Jadi dosen pembimbing Anda tuh adalah istilah dalam tanda petik itu segalanya ya. Jadi apapun itu, kesulitan data, kesulitan jurnal ya, dan seterusnya itu semua Anda mesti ngadu kepada dosen pembimbing ya. Jika dosen pembimbingnya dalam tanda petik sudah tidak pernah memberikan respon pada Anda, ya bisa konsultasi kepada prodi masing-masing ya. Nanti kita akan gali permasalahan apa yang nanti kenapa kok dosen ini tidak memberikan respon pada Anda. Pasti ada something itu dalam tanda petik ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kondisi COVID-19 ini memaksa mahasiswa tidak bisa mengambil data langsung ya. Jadi kalau kita lihat jenis data ya adik-adik ya, kan ada 2 jenis data. Data primer sama data sekunder ya. Data primer itu ada data yang langsung didapatkan kepada sumbernya ya. Data primer itu kalau saya dari prodi manajemen itu ada di konsentrasi SDM. Ada di konsentrasi marketing. Itu hampir mayoritas datanya data primer semua. Dan sekarang kecenderungan apa? Keuangan. Keuangan itu sudah banyak menggunakan data primer. Kenapa? Karena dia mau lihat perilaku, melihat attitude, ya kan, perilakunya, ya kan. Nah, sehingga apa? Untuk mendapatkan data primer kan jangan sampai ke lapangan lah, ya. Usahakan lewat Google Form, ya, dan seterusnya. Itu yang sebelum-sebelumnya ini sudah seperti semua, ya. Jadi kalau kita kan meminimalisasi ya resiko terkena COVID-19 ya. Kalau bisa menggunakan Google Form dan seterusnya, gunakan alat-alat komunikasi yang tidak langsung ya. Jadi bisa gunakan Google Form dan seterusnya. Nah, jenis data yang kedua ada data sekunder. Nah, kalau data sekunder itu ya lebih aman itu. Kenapa? Karena data itu udah dipublikasikan oleh pemerintah, oleh perusahaan dan seterusnya. Itu kebanyakan data di konsentrasi keuangan ya. Jadi kalau untuk keuangan mungkin tidak ada masalah ya. Nah, jadi itu ya nanti dalam pengambilan data hati-hati juga ya. Jangan sampai kita ada kontak langsung dengan sumbernya. Dan yang terakhir tadi udah sampaikan sama Pak Sparta mengenai plagiat ya. Kami dari prodi tidak ada toleransi ya untuk plagiat ya. Jadi kalau memang nanti adik-adik mahasiswa itu terindikasi plagiat, nanti ada hukumannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sama IBS. Kayak lagi jangan sampai ada plagiat ya. Itu yang diharamkan itu di dunia pendidikan ya. Mungkin itu saja Mbak Dian respon saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kepada adik-adik ya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erik. Selanjutnya mungkin dari Pak Bambang. Silahkan Pak.
Baik, terima kasih. Dari kami di Prodi MKPS, tadi kelihatannya sudah hampir lengkap dengan Pak Erik ya, di mana Pak Erik memberikan gambaran dan Pak Sparta juga tadi memberikan gambaran harus baik-baik dengan dosen pembimbing, itu satu memang diperlukan. Jangan sampai bad mood itu tadi ya, karena terlepas dari apa temanya, saya pernah mengalami ini, begitu kita berusaha dengarkan dari mahasiswa, kelihatannya mahasiswanya banyak masalah ya, jadi seperti itu ya. Jadi usahakan agar apa yang dilakukan baik-baik, sopan-sopan gitu. Karena kalau bad mood dosen pembimbingnya, maka kelancaran terhadap pembimbingan skripsi itu akan terganggu ya. Di antaranya itu, yang kemudian yang kedua adalah kalau suatu saat pembimbingnya mengontak ya, jangan sampai juga sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali pasti nggak digubris lagi sama dosen pembimbingnya, bisa diblok ya nomor teleponnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Sayang sekali kalau teman-teman mahasiswa menghadapi hal yang membuat bad mood itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah upayakan setelah bimbingan skripsi sampai pada proposal, diuji, kemudian ada satu yang harus dilakukan, perlu persetujuan daripada yang menguji ya. Ini juga harus disertakan. Jangan sampai langsung dibuat skripsinya tanpa menggubris persetujuan daripada dosen penguji ya. Bisa berarti nanti akan menjadi rintangan baru pada saat teman-teman mahasiswa ujian skripsi. Ya, itu aja mungkin dari saya, 3 poin, dan kembali ke Mbak Dian. Makasih Mbak Dian. Makasih Pak Bambang. Sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin ada tambahan sedikit dari Bu Meta. Silakan Bu Meta. Oke, Mbak Dian, terima kasih. Jadi mohon izin Pak Sparta dan Bapak Ibu Kaprodi, saya ada yang mau di-share ke rekan-rekan mahasiswa terkait dengan timeline. Nah, ini saya tadi udah coba untuk menggambarkan timeline-nya. Jadi memang perlu diingat rekan-rekan mahasiswa bahwa mengenai skripsi yang diambil di semester ganjil 2020-2021 ini, ya, kita hanya punya efektif waktu mungkin sekitar 4 bulanan. Bentar, ini di drag, oke. Punya waktu sekitar 4 bulanan ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita start dari bulan September, ini tergantung style masing-masing ya. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi lah gitu ya untuk adik-adik. Jadi di bulan Oktober ini kalau bisa udah seminar proposal. Jadi bab 1 sampai bab 3 sudah bisa dirancang untuk nanti diseminarkan ya. Jadi nanti dipresentasikan di depan dosen pembimbing, kemudian dengan 2 penguji yang lain gitu. Nah, ini nanti pengujinya itu yang akan menguji kalian di sidang gitu. Jadi di bab 1 sampai bab 3 disampaikan mengenai apa yang ingin diteliti. Nah, ini kalau bisa di bulan Oktober gitu ya. Jadi kalian punya waktu kurang lebih efektif 1 bulan lah ya, gitu ya, September ke Oktober ini untuk menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Jadi mulainya itu pada saat kalian sudah konsultasi pertama dengan dosen pembimbing. Nah, di Oktober ini itu kalau bisa sudah seminar proposal. Nah, kemudian ketika sudah seminar proposal itu kan nanti akan ada masukan, kemudian akan ada pasti ada yang diperbaiki ya
sama dosen penguji yang lain gitu, karena dosen pembimbing kan sudah ada bimbingan nih selama September Oktober. Nah, jadi dari dosen penguji ini nanti akan ada masukan ke calon riset gitu ya, yang menjadi riset kalian dari di Oktober. Nah, kemudian di November ini sudah bisa mulai cari data, data primer, data sekunder. Kalau misalnya memang bentuknya kuesioner, berarti cari responden, dan cari responden itu susah-susah gampang gitu ya. Jadi kadang juga bisa meleset waktunya, yang kita pikir cepat gitu ya, bisa jadi meleset malah jadi lebih lama. Jadi November, Desember, Januari itu sudah mulai dari cari data, olah data, penyelesaian bab 4, bab 5, analisis data dan kesimpulan gitu ya. Karena apa? Karena batas akhir penyelesaian itu atau batas daftar sidang itu di 11 Februari 2021. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Ibu Dian. Jadi di daftar sidang 11 Februari 2021 itu adalah sebenarnya yang jadi patokan kita untuk menyelesaikan skripsi di semester ganjil ini gitu ya. Karena kalau misalnya nanti sampai akhir Februari belum sidang juga, nah khawatir nanti kalian kena extend. Nah, extend itu nanti akan ada kena biaya lagi dan lain sebagainya, sayang kan gitu ya. Jadi kalau bisa di Januari sudah selesai. Ya, Januari sudah persiapan sidang akhir, jaga-jaga kalau datanya kurang, kalau datanya bermasalah, error dan lain sebagainya gitu. Jadi kita masih ada waktu sampai Februari untuk cari solusinya lah kalau ada masalah ya. Karena apa? Karena jangan sampai skripsinya itu kena di semester 2022. 2022 itu kan genap ya, semester genap. Nah, karena 8 Februari udah mulai kuliah lagi, nah apalagi kalau udah sampai bulan Maret udah deh, khawatir ya extend sudah dapat dipastikan gitu ya. Gitu aja kira-kira, jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan betapa tightnya waktu penyelesaian skripsi, bukan nakut-nakutin, tapi realitanya adalah ini ya, waktu efektifnya memang pendek gitu ya, cepat gitu kan, 4 bulan tuh nggak kerasa lah, 4 bulan nggak kerasa, tahu-tahu udah mau akhir Desember. Nah itu sudah kalau belum ngapa-ngapain, bisa aja sih gitu ya, sempro dipercepat gitu, tapi kan hasilnya nanti juga tidak maksimal karena buru-buru gitu. Itu aja, Mbak Dian, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab ya Mbak Dian ya. Iya, terima kasih Mbak Meta. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan adik-adik mahasiswa langsung aja kalau misalnya ada pertanyaan. Untuk yang belum submit judul masih ditunggu sampai hari ini ya, karena itu datanya kita perlukan untuk penentuan dosen pembimbing supaya minggu depan sudah rilis nama dosen pembimbingnya. Jadi untuk yang belum, silahkan form pengajuan judulnya di email ke email akademik. Ada pertanyaan? Tidak, Mbak. Belum ada? Oh ini, Raymond, silahkan langsung aja Raymond ditanya, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Raymond Joshua dari Prodi Manajemen, apakah wajib mengandung tema core ilmu dikaitkan dengan COVID-19? Yang mau jawab boleh Pak Sparta atau Pak Erik atau Bu Meta? Makasih ya. Nanti itu kita menyarankan seperti itu. Tapi kalau seandainya mahasiswa nggak bisa ya nanti konsultasi sama dosen bimbingnya. Ya. Terima kasih Pak. Mbak Dian mungkin saya coba tambahkan Mbak Dian. Boleh Mbak Meta silahkan. Nah sebetulnya kan intinya adalah bahwa penelitian itu kan kita harapkan kebaruannya ada
Ya, jadi tadi Pak Erik juga menyampaikan bahwa replikasi boleh, gitu. Artinya menggunakan model penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Tapi kebaruannya apa nih, gitu. Nah, kalau sekarang kan lagi concern-nya ke ini ya, salah satunya COVID-19 ini, gitu. Tapi kaitannya nanti dengan krisis ekonomi secara global, atau misalnya isu lingkungan, gitu ya, isu kesehatan, gitu. Tapi kan tidak juga spesifik COVID-19, gitu. Tapi yang diharapkan adalah kebaruannya, gitu. Kebaruannya harus ada. Itu sih. Terima kasih Mbak Meta. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup aja ya. Oh ya, untuk yang pertanyaan pengajuan judul, bisa lewat email akademik@ibs.ac.id, atau pengajuan judul lewat e-kampus. Kemarin juga sudah ada yang coba-coba lewat e-kampus, tapi kalau misalnya belum bisa lewat e-kampus, boleh isi form lewat email. Mungkin sebelum ditutup saya kasih tutorial singkat aja ya pengajuan judul. Kemudian saya mau tanya. Oh ya, silakan. Untuk keperluan sertifikat kulum, apakah sertifikat webinar itu bisa digunakan? Gimana Pak Sparta? Untuk kulum apa bisa diganti dengan webinar Pak? Webinar bisa dihitung. Bisa. Oh ya, bisa ya. Mbak Meta ataupun pihak dosen mau tanya, kalau misalkan data yang kita butuhkan untuk penyelesaian skripsi, misalnya kita kaitkan dengan masalah COVID, tapi kalau datanya belum ada, gimana Bu? Kayak misalnya laporan keuangan di tahun 2020 kan belum tentu semua perusahaan itu keluar laporan keuangan terbarunya. Kayak misalnya cuma sampai kuartal, apa kita pakai yang sampai data kuartal aja atau gimana? Itu tadi contoh aja, contoh. Kalau sudah mau terkait COVID ini yang keseluruhan juga bisa. Ya. Kalau laporan keuangan berarti hanya sampai September, kuartalan, contoh aja. Baik Pak, terima kasih Pak Sparta. Ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi, saya share sebentar cara untuk pengajuan judul di e-kampus ya. Udah kelihatan kan ya, nanti adik-adik lihat di beranda mahasiswa, ada pengajuan dan bimbingan skripsi, dipilih, kemudian pilih pengajuan baru, kemudian jenis ajuan itu pengajuan skripsi, kalau akuntansi, nanti ini manajemen, MKPS menyesuaikan, tahun akademik otomatis, semester juga udah otomatis. Nah, untuk jumlah judul yang diajukan itu dipilih 2, isikan judulnya, judul 1 dan judul 2. Kemudian untuk pembimbing ditulis di keterangan saja, dosen pembimbing 1 siapa, dosen pembimbing 2 siapa, kemudian simpan. Sudah, kalau sudah, udah cukup. Jadi kalau sudah diisi lewat e-kampus, tidak perlu di email ke akademik lagi. Demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, gimana Pak? Apa ditutup? Tutup aja. Ya. Terima kasih sudah hadir. Jadi untuk adik-adik diingatkan kembali, untuk yang belum mengajukan judul bisa lewat e-kampus atau bisa lewat email, dan tadi sudah dijelaskan banyak sekali dari Pak Sparta, Prodi juga. Mungkin dari sekarang adik-adik bisa menyusun timeline sendiri supaya tadi kan udah tahu juga batas waktunya 11 Februari, jadi bisa menghitung, bisa memperkirakan agar bisa lulus tepat waktu. Gitu. Demikian, kalau misalnya ada pertanyaan lain nanti bisa hubungin akademik atau prodi, dan untuk dosen pembimbing insya Allah minggu depan sudah ada namanya. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti rapat ke-1 di Zoom ini juga ya, Mbak Dian ya? Iya Pak, dilanjut di sini Pak. Saya sholat dulu ya. Iya Pak. Kita mulai jam 4 aja.
Bu Iwi. Iya. Pak Bambang, udah sholat belum? Alhamdulillah sudah tadi. Saya izin sholat dulu deh, nanti langsung lanjut ya. Iya, iya. Ya, tinggal dulu ya. Ini kan Iya. apanya, Zoom-nya tetap ini ya. Iya. Ya udahlah, nggak usah keluar. Oke, ya Dede mahasiswa ya, selamat berjuang. Ibu tinggal dulu sholat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kalau saya itu kan dapat itu masa skripsi. Nah, ini ya. Ujiannya udah